Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septianti, Prodi Ilmu Pemerintahan. NIM 212222310022. Di sini saya akan presentasikan ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD, NIM 0401018013. Pokok pembahasan. Materi 1. Ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional, konsep ketahanan nasional, elemen-elemen ketahanan nasional, implementasi ketahanan nasional. 2. Menegakkan hukum. Definisi penegakan hukum, maksud dan tujuan penegakan hukum, target tentang penegakan hukum, manfaat penegakan hukum. 3. Hubungan negara hukum dan HAM. Pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum, faktor-faktor yang terkait. 4. Teori ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional, asas ketahanan nasional, ruang lingkup pertahanan nasional, sifat ketahanan nasional, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. 5. Pentingnya integritas masyarakat. Pengertian integrasi masyarakat, syarat-syarat integrasi masyarakat, jenis integrasi, faktor pendorong integrasi, faktor penghambat integrasi. 6. Geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Pengertian geopolitik dan geostrategi Indonesia, wilayah sebagai ruang lingkup, wawasan Nusantara sebagai pandangan politik, implementasi wilayah Nusantara, contoh konkret implementasi wilayah. Materi 1. Ketahanan nasional. Ketahanan sosial adalah kemampuan individu masyarakat untuk menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi dengan baik terhadap tekanan sosial, tantangan, dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya ketahanan nasional dalam konteks kehidupan suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Keamanan dan pertahanan. 2. Kedaulatan dan integritas wilayah. 3. Stabilitas ekonomi. 4. Keberlanjutan sumber daya. Komprehensif dan terintegrasi. Ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek seperti keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, serta hubungan dengan negara-negara lain. Fondasi kekuatan. Ketahanan nasional bergantung pada kekuatan dalam bidang militer, ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Keberlanjutan. Ketahanan nasional melibatkan upaya jangka panjang untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya dan kapabilitas nasional. Keamanan nasional melindungi wilayah, rakyat, dan kepentingan nasional dari ancaman internal dan eksternal. Keberlanjutan ekonomi mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, diverifikasi sektor ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Sumber daya manusia mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas termasuk pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Infrastruktur mengembangkan infrastruktur yang kokoh dan handal termasuk transportasi, energi, dan komunikasi dan jaringan digital. Kebijakan dan perencanaan strategi. Negara perlu menetapkan kebijakan dan perencanaan strategi untuk membangun ketahanan nasional, mengembangkan kapabilitas militer. Bagian penting dari ketahanan nasional adalah membangun dan mengembangkan kekuatan militer yang memadai. Diverifikasi ekonomi. Negara perlu memperkuat ekonomi melalui diversifikasi sektor ekonomi. Infrastruktur yang kokoh. Membangun infrastruktur yang kuat dan handal merupakan langkah penting dalam implementasi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam. Negara perlu mengelola sumber daya alam dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam ketahanan nasional.
kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Implementasi ketahanan nasional membutuhkan kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Membangun kecerdasan masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional. Dapat disimpulkan, menggarisbawahi pentingnya ketahanan nasional sebagai landasan untuk membangun negara yang kuat, stabil, dan berkelanjutan, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Materi 2. Penegakan hukum. Penegakan hukum dalam proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi yang norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan bersama. Ini bermaksud untuk memberikan batasan atau aturan yang benar karena tujuan hukum adalah keadilan. Jadi, tujuan penegakan hukum itu adalah menciptakan keadilan dengan mematuhi peraturan perundangan yang ada dan diawasi pihak penegakan hukum. Target utama penegakan hukum adalah seluruh warga negara Indonesia dengan patokan dan peraturan dan perundangan yang ada di negara kita. Aturan tersebut wajib kita patuhi dan dijalankan oleh semua pihak. Manfaat penegakan hukum. Hukum adalah suatu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan semua, karena pada dasarnya aturan ini hukum sangat penting untuk tercapainya keadilan bagi semua warga negara. Penegak hukum adalah alat untuk mencapai, mengawasi, menindak, mengayomi, ataupun aturan yang wajib dijalankan warga negaranya. Tujuan hukum adalah keadilan. Semua wajib taat hukum dan menjalankan aturan yang ada di suatu negara. Materi 3. Hubungan negara hukum dan HAM. Negara hukum atau dikenal pula dengan istilah Rechtsstaat dan the rule of law merupakan, meskipun keduanya berasal dari dua tradisi yang berbeda, paham Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum yang berlaku di Eropa kontinental yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Ide tentang Rechtsstaat mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja, sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Paham the rule of mulai dikenal setelah Albert van Dijk pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul Introduction to Study of the Law of the Constitution. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum wajib dilandaskan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakunya yang adil, penegakan hukum tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Konstitusi dan sistem hukum, pemerintah yang stabil, pendirian lembaga peradilan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang efektif. Materi 4. Teori ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan ancaman, gangguan serta hambatan baik berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Sifat ketahanan nasional: 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Manunggal, 4. Wibawa, 5. Konsultasi.
asas kesejahteraan keamanan, asas wawas ke dalam dan wawas keluar, asas kekeluargaan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, pertahanan militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, sumber daya manusia, diplomasi, dan hubungan internasional. Ruang lingkup ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kontribusi terhadap keberlanjutan dan keamanan suatu negara. Ini mencakup pertahanan militer, keamanan dalam negeri, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan cyber, keamanan politik, serta kesehatan dan keamanan sosial. Konflik internal, ancaman eksternal, ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya alam, ancaman cyber. Teori ketahanan nasional menekankan pentingnya pertahankan kepentingan nasional melalui pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek kehidupan negara. Negara yang mampu memperkuat ketahanan nasionalnya akan lebih stabil menghadapi ancaman dan tantangan yang mungkin timbul, serta dapat membangun stabilitas, keamanan, dan kemakmuran jangka panjang. Dalam negeri dan luar negeri, ketahanan nasional melibatkan tantangan dan ancaman baik dari dalam negeri seperti konflik internal, terorisme, dan ketidakstabilan sosial, maupun luar negeri seperti ancaman militer, perang, kejahatan lintas batas, dan serangan cyber. Materi 5. Pentingnya integrasi masyarakat. Integrasi sosial lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Usman 1996 halaman 79. Dengan kalimat yang lain, integrasi juga didefinisikan sebagai proses atau potensialitas yang mendorong ke arah proses di mana komponen-komponen dua kelompok sosial atau lebih menjadi terpadu, sehingga memberikan kebersamaan dan kesatuan antar kelompok-kelompok yang ada. Selain itu, dalam integrasi dapat dipandang dalam sosiologis dengan pendekatan fungsional dan konflik. 1. Terpenuhinya kebutuhan. 2. Tercapainya kesepakatan. 3. Norma-norma yang konsisten. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. Integrasi kohesif. Faktor. 1. Faktor eksternal. Faktor internal. 1. Sikap tidak menghargai antar satu dengan yang lain. 2. Kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Minim toleransi terhadap sesama manusia. 4. Terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi. 5. Kurangnya keterbukaan di dalam masyarakat. Proses terjadinya integrasi sosial dijelaskan dalam buku Sosiologi Jilid 2 oleh Kun Mariyati. Adapun sejumlah proses agar integrasi sosial dapat terbentuk, yakni secara asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan di antara individu atau kelompok masyarakat. Dalam proses ini, setiap individu berusaha untuk mempertinggi kesatuan, tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial akan berlangsung hingga akhir unsur kebudayaan asing bisa diterima oleh masyarakat, tetapi disesuaikan lagi dengan kebudayaan mereka sendiri. 3. Akomodasi.
Akomodasi merupakan proses yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pertentangan, sehingga dapat menciptakan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, hadirnya akomodasi juga dapat menyelesaikan sejumlah masalah dengan damai tanpa perlu menimbulkan konflik yang dapat memecah belahkan masyarakat. Materi 6. Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Geopolitik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategi dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geostrategi adalah upaya mempertahankan kehidupan, eksistensi, dan mewujudkan cita-cita dengan memiliki paham tentang geopolitik dan implementasinya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, udara. Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas di satu sisi, sedangkan di sisi lain Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara. Maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Negara, dalam arti wilayah, dapat dibedakan dikelilingi darat atau landlocked country, perbatasan dengan laut yang dapat dibedakan menjadi negara pulau, archipelago, negara pantai, coastal archipelago, negara kepulauan. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan, berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua laut, yaitu Laut India dan Laut Pasifik, sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara, Nusa di antara air. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh geostationary satellite orbit atau GSO. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun, melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional. Diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari negara tersebut. 1. Yurisdiksi suatu negara. 2. Laut teritorial. 3. Perairan pedalaman. 4. Sisi dan landasan kontinen. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah institusional berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam menetapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air,
demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa, guna mendukungnya terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Cukup sekian presentasi dari saya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.